Yang paling utama modal hidup, jangan munafik, jangan nyinyir. Orang yang tidak bersalah tetapi dihukum dan diperlakukan tidak adil, maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau menyelesaikan persoalan itu. Dan itulah advokat. Saya mengatakan ke mereka, kalau kau mau jadi pengacara international lawyer, kamu harus segera angkat koper, berangkat ke Jakarta. Kenapa? Karena praktik hukum internasional tersebut adanya di Jakarta. Saya melihat hal ini adalah suatu fenomenal yang luar biasa. Kita melihat bahwa mereka senior-senior yang perlu kita contoh itu berseteru, artinya cukup heboh lah. Tapi di sini kita tidak melihat dari sisi buruknya. Kita berharap semua akan selesai di meja perdamaian. Ada kepentingan yang bersifat pribadi, kita kesampingkan, benahi, dan kita junjung tinggi martabat advokat dan profesi officium novae. Ini sangat berdampak sekali karena energi yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan, terutama dari senior-senior, apalagi DPN, itu memberikan suatu dampak yang luar biasa. Impact-nya kepada anggota-anggotanya, khususnya pradi-pradi yang baik itu pradi maupun dari organisasi advokat lain ya. Kita di sini mengambil suatu hikmah, inti daripada permasalahan ini menjadi suatu effort kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya selaku praktisi hukum tetap semangat, tetap berpositif terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia advokat, baik itu terhadap kode etik, aturan-aturan yang berada di organisasi advokat itu sendiri. Di dunia advokat sekarang itu pertama kali tumbuhnya organisasi advokat adalah organisasi pradi, di mana di situ dituangkan bahwa adanya beberapa pimpinan ketua umum dari pradi sendiri itu mempunyai kebijakan terhadap masa pimpinan itu selama 2 periode. Setiap organisasi mempunyai kebijakan, mempunyai aturan yang intinya di dalam ada di ART dan ADRT. Memang untuk pimpinan umum itu untuk 2 periode berturut-turut dan digantikan bergulir dengan yang lain. Banyak perbincangan pro dan kontra terhadap masalah ini. Setiap organisasi advokat mempunyai kebijakan, mempunyai cara bagaimana dia mengatur organisasinya. Nah, ini yang perlu kita hormati. Aturan yang bisa dipakai untuk menjadi acuan, aturan yang bersifat nasional, artinya bersifat kekuatan hukum tetap. Di sini harus kita buat bagaimana caranya supaya aturan ini dibuat semua organisasi advokat membuat suatu aturan yang bersinergi, berkekuatan hukum, membuat suatu aturan yang lebih baik. Tugas kita sebagai penegak hukum adalah memberikan masukan, memberikan bagaimanakah aturan-aturan ini kita terapkan. Itu yang paling penting. Undang-Undang Kode Etik Advokat Undang-Undang Nomor 13 2008 sudah dijelaskan dari pasal 26 ayat 1 dan pasal 25 ayat 2. Itu kita melihat bahwa kita menjunjung tinggi apa? Kode etik advokat. Di situ kita junjung tinggi martabat advokat dan bagaimana kita menjadi advokat yang official nobil, dedikasi tinggi dan terhormat. Itu sudah pasti menjadikan dampak yang cukup luar biasa dampaknya. Karena di dalam negara manapun di
dunia profesi advokat manapun mungkin ada terjadinya konflik, tapi konflik ini menjadikan kita tumbuh. Aturan-aturan yang tadinya bersifatnya masih samar atau tidak berlaku atau harus diberlakukan dengan dunia advokat lain menjadikan satu bagian mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Gitu. Hemat saya adalah bagaimana perseteruan ini bisa berakhir di perdamaian, lebih baik lagi untuk menjadikan organisasi advokat yang menjunjung tinggi nilai martabat. Di dalam aturan-aturan dunia organisasi advokat itu ada beberapa sanksi, artinya sanksi kode etik, ya, atau sanksi administratif. Banyak yang melanggar dari dunia keadvokatan itu tidak bisa untuk bisa pindah ke organisasi lain, karena kalau sudah cukup fatal sekali dan sudah melanggar dari kode etik itu sangat tidak boleh untuk pindah ke organisasi advokat lain. Dua senior advokat yang sekarang sedang hebohnya ini sudah lama tidak adanya saling interaksi, isu-isu yang sifatnya adalah itu di dalam organisasi, sehingga bisa saja ini dimasukkan ke dalam kepentingan pribadi, artinya ada urusan-urusan pribadi. Tapi di sini kita tidak melihat dari sisi itu. Kita lihat bahwa organisasi advokat ini harus tetap jalan pada rule-nya, jalan kepada sebagaimana mestinya organisasi advokat itu diterapkan di dalam kode etik advokat sendiri. Kalau kita melihat dari sisi kepentingan, memang kita lihat ya dua-dua, yang satu selebriti, yang satu udah cukup senior kan. Kita melihat itu udah cukup heboh gitu kan. Tapi di sinilah ini perlu kita yang menjadikan suatu fenomena yang cukup luar biasa, yang cukup baik gitu loh. Kalau menurut saya sebagai praktisi hukum, kita tetap support, optimis bahwa advokat-advokat yang lahir dari organisasi maupun organisasi A, B, dan C tetap menjadi advokat yang qualified, yang mempunyai sinergitas yang kuat, saling bahu-membahu, tidak saling menjatuhkan. Kita ini dunia yang penuh dengan adanya konflik antara kubu A dan kubu B lah gitu kan. Inilah fenomena. Ada beberapa kepentingan dimasukkan ke dalam suatu organisasi sehingga itu menjadikan digulirkan di dalam suatu organisasi sehingga itu terkuak menjadi suatu fenomena baru untuk berita baru. Pasti ujungnya adalah bagaimana caranya menyelesaikan kasus ataupun masalah pribadi, jangan dituangkan di dalam suatu organisasi. Menurut saya seperti itu, karena organisasi itu berdampaknya cukup luar biasa. Cuma kalau pribadi silakan selesaikan secara pribadi juga, tapi saya rasa lebih bijaklah kita melihat dari sudut pandang yang positif terhadap kasus ataupun fenomenal ini. Semoga ke depan lebih baik, lebih bisa bisa menjaga dan membawa marwah dari profesi advokat itu sendiri. Terima kasih. Musuh-musuh gua nggak pikirin lo. Lihat nih cantiknya nih. Siapa namanya? Reina. Aspir nomor 15.